Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Meisha dengan NIM 1217040066. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai pembuatan kurva stress versus strain menggunakan Excel dan Origin. Namun, sebelum kita mulai membuat kurva stress versus strain, maka kita terlebih dahulu harus memahami apa itu kurva stress versus strain-nya dulu. Nah, seperti yang dapat dilihat pada sebelah kiri ini, yang merupakan gambaran kurva stress versus strain. Kurva stress versus strain sendiri merupakan suatu grafik yang merepresentasikan hubungan antara beban atau gaya yang diberikan pada suatu bahan dengan perubahan bentuk bahan tersebut. Nah, dari kurva stress versus strain ini, pada sumbu horizontalnya itu mewakili strain atau merupakan tegangan, di mana itu tuh merupakan selisih dari pertambahan panjang suatu material dibagi dengan panjang awalnya. Nah, kemudian pada sumbu vertikalnya itu mewakili stress atau suatu tekanan, di mana stress itu tuh dari data beban dibagi dengan luas permukaan si material tersebut. Nah, kita tuh membuat kurva stress dan strain ini tuh agar kita tuh dapat memahami bagaimana suatu bahan itu merespon beban yang diberikan terhadap beban tersebut. Nah, selain itu kita juga dapat mengetahui atau mengidentifikasi informasi-informasi tentang karakteristik sifat material dari bahan tersebut, seperti misalnya batas elastisitasnya, titik maksimumnya, batas proporsionalnya, titik luluhnya, dan juga titik putusnya. Nah, setelah kita mengetahui dasar-dasar tentang kurva stress strain, maka kita dapat membuat kurva stress versus strain-nya. Nah, kita dapat membuat kurva tersebut berdasarkan data-data yang tertera di layar berikut. Nah, yang pertama, kita tuh perlu data stress dan data strain-nya terlebih dahulu untuk membuat kurva stress strain-nya. Pada data yang pertama, yaitu spesimen diameter, akan kita ubah dulu satuannya ke satuan meter, karena kita akan menggunakan satuan internasional yang digunakan untuk satuan stress maupun strain-nya, di mana satuan stress tersebut merupakan nilai gaya akan dibagi dengan yang luas permukaannya, sehingga satuannya nanti akan menghasilkan newton per meter persegi, sehingga spesimen diameter akan kita bagi dengan angka 1000 untuk menghasilkan satuan meter. Untuk spesimen lain akan kita ubah satuannya ke satuan cm dengan dibagi ke 10. Untuk selanjutnya kita mempunyai data load dan juga data lain. Nah, untuk data load sendiri akan kita gunakan untuk mengisi data stress. Nah, karena data stress itu satuannya newton per meter, maka loadnya semuanya akan kita ubah satuannya ke newton, mulai dari A6 dikalikan dengan 1000 akan menghasilkan dalam satuan newton. Kemudian untuk data range-nya sama seperti spesimen range, akan kita ubah satuannya ke satuan cm. Semua data range akan kita bagi dengan 10. Kemudian dari data-data ini kita pertama akan membuat data strain terlebih dahulu. Kita tulis data strain. Nah, untuk membuat data strain ini kita tuh perlu data lain, yaitu data dari selisih pertambahan panjang suatu material atau suatu bahan ketika diberikan beban, dan selisih itu akan kita simbolkan sebagai delta L. Kita akan menuliskannya sebagai delta L. Sama seperti spesimen range, kita akan menuliskannya dalam satuan cm. Nah, kemudian data delta L ini tuh merupakan setiap tambahan panjang dari spesimen range-nya dikurangi dengan panjang awalnya. Nah, untuk biar datanya kekunci, kita menggunakan rumus ini. Dari sini baru kita bisa mendapatkan data strain. Nah, data strain itu kan merupakan delta L dibagi dengan panjang awalnya. Nah, karena satuannya sama-sama cm, maka satuannya habis, sehingga strain tidak memiliki satuan. Kita tulis delta L ini akan dibagi dengan setiap spesimen. Kemudian setelah kita mendapatkan data strain, maka kita juga bisa mendapatkan data stress. Nah, data stress itu kan merupakan gaya dibagi dengan luas permukaan si materialnya. Nah, kita tuh menggunakan satuan newton per meter persegi. Nah, tapi karena newton per meter persegi itu merupakan setara dengan pascal, maka kita akan langsung saja menuliskannya dalam satuan pascal. Nah, karena kita belum mempunyai nilai luas permukaan si spesimennya, maka kita akan mencari terlebih dahulu luas permukaan dengan mengasumsikan bahwa permukaan si material itu merupakan bahan yang berbentuk lingkaran. Sehingga rumusnya 3,14 dikali dengan diameter yang sudah dikonversi ke meter dikuadratkan, kemudian dibagi dengan 4 dalam satuan meter persegi. Kita akan membagi semua data load yang sudah kita konversi ke newton ke luas permukaan. Nah, agar datanya terkunci, kita akan menulis dengan rumus begini. Nah, karena satuan PA itu terlalu tinggi gitu nilainya, maka kita akan mengkonversikannya lagi ke satuan megapascal atau MPa agar datanya terlihat lebih rapi. Nah, karena kita konversi ke satuan megapascal, maka setiap data stress ini akan kita bagi dengan 1 juta. Nah, dari sini maka kita bisa mendapatkan kurva stress dan strain karena kita sudah mendapatkan data strain dan juga data stress-nya. Nah, untuk membuat kurva tersebut, kita akan pindah ke origin dan kita akan mengcopy terlebih dahulu data stress dan juga data strain-nya. Baik, kita sudah berada di origin, maka kita akan langsung saja mempaste data-data yang sudah kita olah sebelumnya di Excel. Maka setelah itu kita akan menamai data di sebelah kiri sebagai data strain dan data di sebelah kanan sebagai data stress-nya.
Kemudian kita akan memberikan satuannya untuk ini sebagai satuan megapascal, sedangkan ini sebelah sini yaitu tren tidak dalam satuan. Kita akan kemudian memblok data-datanya dan memplotkannya ke dalam grafik. Nah, didapatkanlah grafik seperti ini. Kemudian kita akan menebalkannya dan aku mengubah skalanya ke dalam skala 0,0 pada sumbu vertikal maupun horizontalnya. Kita tunggu sebentar. Kita klik enter dan kemudian didapatkan kurva seperti ini. Ini merupakan kurva stres dan trennya. Kemudian kita akan mencari dan menentukan garis linear pada kurva ini untuk digunakan sebagai kurva modulus-Youngnya. Nah, kita akan membutuhkan bantuan dari shortcut line tool ini. Kita klik dan kita akan mengkira-kirakan garis mana yang sekiranya linear gitu. Kita akan klik garis bantuan sini. Karena menurut saya garis ini kurang merepresentasikan garis linearnya, maka akan saya geser sedikit-sedikit untuk didapatkan hasil yang optimal. Kemudian kita tarik untuk menyentuh garis-garis. Nah, setelah itu kita butuh garis lainnya di sebelah kiri, sebelah kanan, mohon maaf. Kita tarik garis lagi. Kita perkirakan mungkin dari sini kita tarik garis ke bawah. Ini cukup lurus. Karena menurut saya garisnya kurang merepresentasikan garis linear, kita akan menggeser lagi sampai garisnya dirasa cukup untuk merepresentasikan kurva yang linearnya. Kita akan menarik. Oke, setelah didapatkan garis bantuan ini, maka kita dapat menentukan titik linear mana gitu. Kita butuh bantuan annotation saja. Kita akan mengklik di garis ini. Oke, kita dapatkan hasil segini. Kita klik 2 kali. Sebentar, tadi salah. Oke, kita akan klik 2 kali sampai muncul datanya. Nah, kita sudah dapat muncul datanya. Untuk di sebelah sini satu lagi. Oke, sepertinya cukup. Didapatkanlah data-data ini dan kita akan perkecil terlebih dahulu. Pada sumbu X-nya ini tuh yang batas bawahnya dari 0,0121 dan juga sumbu Y-nya 1262058 kita simpan di sini. Dan untuk sumbu batas atasnya itu sekitar 0,01771722 untuk X-nya dan juga 312,37377 untuk Y-nya. Oke, kita akan mencari data-data ini di tabelnya. Kita perkirakan datanya mulai dari sini hingga data 0,01772. Oke, kita lihat. Oke, sampai sini. Kita akan bikin garis kurva lagi seperti ini. Kita perkecil sedikit dan kita cari modulus-Youngnya. Modulus-Young sendiri itu merupakan stres dibagi dengan strain. Dan kita butuh analisis ke fitting, kemudian ke linear fit dan open dialog. Modulus-Young ini nilainya yang merupakan kemiringan atau gradien dari kurva ini akan kita gunakan untuk mencari nilai 0,2% offset stress. Nah, kita perbesar. Dari data ini dapat kita lihat bahwa nilai R kuadratnya sekitar 0,99672 itu tuh merupakan nilai yang cukup besar. Dan kemudian kita lihat kemiringannya sekitar 366944894. Oke, kita akan balik lagi ke Excel untuk mengolah datanya di Excel untuk membuat kurva. Untuk membuat data 0,2% offset stress dan juga offset strain-nya. Selanjutnya, karena kita sudah mempunyai data modulus-Young, maka kita bisa membuat data 0,2% offset strain dan juga 0,2% offset stress. Nah, untuk yang pertama, kita akan membuat data 0,2% offset strain. Nah, data ini tuh diambil dari data strain, kemudian ditambah dengan 0,2% atau 0,2 dibagi 100, yaitu 0,002. Nah, kita akan mencatat datanya juga. Kemudian selanjutnya ada data 0,2% offset stress. Nah, data 0,2% offset ini itu diambil dari data strain, kemudian dikalikan dengan modulus-Young. Sekitar 36694,48894. Kita ubah ini sebagai titik terlebih dahulu. Nah,
kita akan mencari datanya. Kemudian kita akan membuat kurva 0,2% offset rate dan juga offset rate, di mana data 0,2% itu akan kita gunakan untuk menentukan titik luluh dari material tersebut. Nah, sekarang kita sudah kembali ke origin, kita akan mengpaste data 0,2% offset yang sudah kita hitung di Excel. Kita akan menulisnya sebagai 0,2% offset trace, dan di sebelah kanannya 0,2% offset trace. Kita copy saja dari ini dan diganti jadi 0,2% offset trace. Kemudian kita akan mengganti atau men-set yang sumbu kolom C ini menjadi sumbu X, dan kita blok semuanya dan dipotkan ke kurva yang sumbu X double, sumbu Y double normal. Kemudian kita akan mendapatkan kurva seperti ini, dan kita akan menentukan titik luluhnya dengan melihat garis perpotongan dari 0,2% offset trace yang memotong kepada kurva sumbu trace ini. Kemudian seperti kita akan mengkira-kirakan titik fotonya ada di sini. Kita kira-kirakan saja seperti ini, ada di sini. Kita klik dulu. Oke, kita ganti, kita edit datanya menggunakan, kita tulis sebagai titik luluh atau yield point. Oke, kita perkecil. Perlu besar lagi karena datanya terlalu kecil. Simpan di sini. Jadi titik luluhnya tuh berada pada 0,0816 sumbu X dan juga 51,1279 pada sumbu Y nya. Pada video kali ini kita cukupkan sampai penentuan titik luluh. Untuk video selanjutnya kita akan menentukan sifat mekanik material lainnya. Untuk itu tonton selanjutnya.